Shalom adik-adik. Wah, Kak Eca, minggu ini kita ibadahnya lewat online lagi di rumah saja loh Kak. Iya Mbak, kenapa ya kok di rumah lagi Iya, ya Mbak? karena ini tuh baru ada virus corona Kak. Iya, jadi Kak Eca, adik-adik yang di rumah harus sering cuci tangan, harus pakai masker. Kalau mau taat sama peraturan pemerintah Kak, nanti coronanya cepat pergi. Oh gitu Iya, ya Mbak? nanti adik-adik bisa ke sekolah lagi. Bisa ibadah sekolah minggu lagi. Bisa kemana lagi Kak? Bisa jalan-jalan main lagi. Oh iya, bisa ke mall lagi ya Kak ya. Iya Mbak. Nah, Kak Eca sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Siap. Kira-kira adik-adik di rumah sudah siap belum ya Kak ya? Coba. Adik-adik siapa yang sudah mandi? Sudah dong, adik-adiknya udah mandi. Oh semua sudah dong, mandi. Sudah gosok gigi? Mbak. Sudah Mbak, Oh mestinya sudah. Besok gigi. Hebat, rajin-rajin berarti ya. Iya Kak, Walaupun hari Minggu tetap harus rajin. betul. Sekalipun kita ibadahnya di rumah, ya, adik-adik melihatnya lewat handphone, lewat HP, lewat laptop, tapi adik-adik harus belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan Kak. Ya, jadi harus mandi, harus pakai baju yang rapi, jangan baru bangun tidur, ikut ibadah. Wah, tapi anak-anak sekolah minggu GKJ Bibes Luar semuanya hebat ya Kak ya? Iya Mbak. Ya, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu, kita mau ajak berdoa dulu ya Kak ya. Yuk adik-adik di rumah kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Ya, kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Mama papa yang di rumah, kakak-kakak coba dilihat. Adiknya sudah siap berdoa apa belum? Sikapnya sudah baik apa belum? Karena kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus Kak. Iya Mbak. Yuk kalau sudah siap kita mau berdoa, adik-adik boleh tirukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Tuhan hadir ya di dalam hatiku. Tuhan hadir ya di rumahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, kita mau angkat satu pujian Kak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
ngajak adik-adik di rumah mau bangkit berdiri. Oh, bangkit berdiri kita Iya, mau nyanyi biar sama-sama ya, Iya, Mbak. Kak. Sekalipun ibadahnya di rumah, tapi kalau memuji Tuhan harus tetap semangat. Iya, Ya, Kak benar, ya. Mbak. Ya, tapi ada yel-yelnya loh, Kak. Gimana Mbak yel-yelnya, Ya, Mbak? kita mau kasih contoh dulu ya, Kak ya. Iya, Yuk, kita mau jongkok dulu. Jongkok. Nanti kalau ada adik dengar suara pasukan Kristus, nanti adik-adik berdiri. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, oke. Tapi kok belum semangat ya Kak ya? Ulangin lagi, Coba Mbak. diulangi lagi. Ini bu gurunya, Pak gurunya yang di belakang semangat loh ya. Mereka sudah sepuh tapi mereka semangatnya masih muda ya kan Iya, ya? bener, Mbak. Iya, adik-adik jangan mau kalah. Ayo kita mau jongkok lagi. Yuk. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, Oke. Nah, karena sudah semangat, kita mau angkat satu pujian lagi Kak Eca. Dengar dia panggil nama saya. Tirukan gerakannya ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab lagi Kak. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita mau daki gunung. Ku daki, 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 daki. Gunung yang tinggi, hei, hei. Ku turun, 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 turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka semua senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, hebat tuh Kak. Sudah capek belum ya Mbak ya, adik-adik ya Mbak? Oh, pasti masih semangat memuji Tuhan, Kak. Kak Eca sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah. Oh, sudah. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya boleh ambil buku kegiatannya. Tapi sebelum itu, Kak, kita mau angkat satu pujian lagi, Kak. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta
Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus, kita mau berikan sikap yang terbaik. Adik-adik tirukan ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai aku di dalam memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong aku agar aku bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kita harus mendengarkan firman dengan baik, kita menghormati Tuhan, kita siapkan Alkitab yang sudah disiapkan. Kita akan bicara tentang persekutuan di dalam Tuhan, di rumah Tuhan yang mula-mula. Anak-anakku, hari Paskah sudah berlalu. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus hidup. Ya. Ingat gak ceritanya minggu kemarin? Siapa yang lupa akan perkataan firman Tuhan? Ya, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dan akan naik ke surga, dan mereka akan diberikan seorang penolong. Ya, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka masih sedih, masih bingung, takut, dan banyak hal yang ada di dalam hati mereka campur aduk. Sehingga murid-murid ada yang menangis, ada yang bersusah, ada yang gelisah. Tetapi ketika mereka hari ke-40, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke bukit, mereka diajak ke sana untuk melihat apa yang terjadi pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus naik ke surga. Naiknya pakai pesawat? Oh tidak. Luar biasa ya, Tuhan Yesus bisa naik ke surga. Dan di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, dan Tuhan perintahkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Nanti setelah ini kalian kembali ke Yerusalem, karena aku sudah menjanjikan kepadamu akan ada penolong yang menolong kamu di dalam menghadapi apapun. Mereka berdoa, dan ketika itu Tuhan terangkat ke surga, dan mereka melongo. Tuhanku hilang. Ya. Dan Tuhan sudah tidak bisa dilihat lagi karena tertutup oleh awan. Dan pada saat itu mereka disadarkan lagi oleh siapa? Malaikat. Kenapa kamu melihat ke atas? Pergilah ke
ke Yerusalem seperti yang diperintahkannya. Murid-murid bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka di situ memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mereka saling mendoakan, saling bersekutu, saling memecahkan roti, makan bersama. Mereka berkumpul di situ bersama-sama. Dan pada saat itu di Yerusalem ada perayaan, hari raya besar, dan di situ banyak sekali bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka mau beribadah. Murid-murid Tuhan Yesus tetap tinggal di rumah seperti yang diperintahkan Tuhan. Kira-kira jenuh enggak ya murid Tuhan Yesus ketika mereka tinggal di rumah seperti kalian? Ya enggak lah. Kalian jenuh di rumah? Jenuh enggak? Jenuh. Ya sekarang kenapa kalian jenuh? Baca apa? HP kok dibaca. Dilihat tok Bu. Berapa kuota yang kalian pakai setiap hari? Kalau habis gimana? Bu, gitu. Apakah kalian tidak belajar yang lain? Coba untuk yang putri, bisa enggak masak? Bisa Bu, masak air. Oke, pinter banget karena mau mandi pakai air panas ya. Tapi jangan seperti itu. Kita harus bantu ibu juga di rumah. Masak, nyayur. Kalau ibu pintar buat kue, bantu ibu. Bu, saya buat kue. Kue apa? Kue tar. Waduh, enak sekali. Ya. Untuk ibu yang ulang tahun, waduh, seneng banget itu pasti. Ya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang berdiam di rumah? Mereka bersama-sama. Mereka saling menguatkan, yang mempunyai banyak mereka bagikan. Yang tidak punya mereka tidak sedih. Ya. Di sini murid-murid Tuhan Yesus disiplin. Kalian disiplin enggak? Ayo kalau keluar pakai masker enggak? Cuci tangan enggak? Oh cuci tangan, oke. Pinter, oke. Kalau kalian sudah cuci tangan, sudah pakai masker, tapi jangan lupa bangun tidur, terus baca Alkitab. Jangan cari sandal, sandalku mana? Jangan ya, baca Alkitab. Semua punya Alkitab kan? Belum Bu, aku belum bisa baca. Oh iya, untuk yang belum bisa baca Alkitab, bangun tidur, mandi Bu, aku bacakan Alkitab. Sebentar ibu baru masak. Kakak, tolong dong bantuin baca Alkitab. Enggak mau. Kakak, tak bilang ke Tuhan Yesus loh, kalau enggak mau bilang gitu ya. Oke. Kakak nanti gimana lo ya? Oke, yuk. Murid-murid Tuhan Yesus mereka tidak tahu kapan penolong itu datang. Pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, di Yerusalem ada suara seperti angin kencang. Wus. Masuk dalam rumah. Rumah siapa? Ya rumah murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di situ. Ada lidah-lidah api yang turun dan menghinggapi kepala para murid yang berkumpul di situ.
Di situ bukan hanya murid yang 12 ya, masih ada murid-murid yang lain juga, wanita-wanita yang lain yang ada juga bersama-sama dengan mereka. Mereka baru berdoa, dan ketika mereka melihat lidah-lidah api yang tidak membakar rambut mereka, tapi mereka ada rasa satu sukacita yang luar biasa. Ada pujian, ada keberanian untuk memuji Tuhan. Apa yang terjadi di luar ketika mereka ada di dalam rumah itu? Orang-orang yang di luar semuanya banyak yang datang ke rumah itu melihat apa yang terjadi. Wih, enggak terbakar. Wih, luar biasa. Petrus sebagai orang yang dituakan di situ, Petrus berbicara. Menceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu loh, yang sudah kamu salibkan. Dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena kehendak Allah. Dia bangkit untuk menebus dosa manusia. Kita lihat Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2. Di ayat 36, di situ dituliskan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, waktu itu aku setuju Yesus disalib, Pak. Apa yang harus aku berbuat, Pak? Apa kata Petrus kepada mereka? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kamu dalam setiap waktu. Ayo kita lanjutkan. Untuk yang bisa membaca, kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang terjadi? Apa yang diperbuat? Roh Kudus. Orang-orang asing yang mendengar khotbah Petrus menyediakan diri untuk dibaptis. Mereka bertobat. Ya, mereka bertobat. Mereka percaya kepada Yesus
untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Akibatnya apa? Karena Roh Kudus mereka mau bersekutu, mau belajar firman Tuhan, mau mendoakan orang lain. Juga kalian, sekarang kalian di rumah. Kira-kira mendoakan siapa temanmu? Ingat gak? Sudah gak ketemu berapa minggu, berapa bulan? Kira-kira nama temennya sekelas masih ingat gak? Oke, masih ingat ya? Coba sekarang nanti doakan satu-satu. Ya, jangan lupa bu guru juga didoakan, bu gurumu, kepala sekolahmu, juga jangan lupa Eyang, Pak D, Bude, Bule, Tante, Om, semuanya didoakan. Supaya apa? Kalian melihat bagaimana Roh Kudus berkarya atasmu. Ya, karena karya Roh Kudus ada hati yang mau membagi. Karena Roh Kudus tidak main HP terus-terusan, tetapi mau baca firman Tuhan. Ya, coba sekarang hari Minggu kalian punya hati satu. Tuhan, aku enggak mainan HP, enggak pegang HP hari Minggu, mau menyanyi, mau melayani Tuhan. Dengan apa? Memuji Tuhan, mengasihi sesama, menghormati ibu, menolong ibu, cuci piring sendiri, ya. Jangan lupa tempat tidur dibersihkan sendiri, ya. Jangan bu, ya. Ayo. Minggu gunakan waktu untuk Tuhan. Tidak usah pengen main-main sepedaan di luar, ya. Jangan pengen jalan-jalan di luar. Jangan pengen apalagi main petasan. Oh, ngeri. Apalagi nanti kalau anak putri, ya. Jangan main petasan, laki-laki apalagi. Ya, pemberani, Bu. Bukan itu pemberani itu berani menyaksikan bahwa Yesus ada di dalam saya. Saya berani menyaksikan kasih Kristus yang penuh kasih. Oke, sekarang ada ayat hafalan. Tolong Kak, dipegangkan. Ya, kita lihat Roma 5 ya. Roma 5. Apa isinya? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena hati kita sudah dicurahkan Roh Kudus, hati kita gimana? Harus bersengut, seperti dosa Kain. Kain dosanya apa? Bohong, membunuh, apalagi bohong sama Tuhan. Ya, oke. Jadi wajahnya cemberut. Tetapi bagaimana ini hilang? Tuhan Yesus ampuni saya tadi sudah cemberut. Tuhan Yesus saya sudah malas. Tuhan Yesus saya sudah berani sama ibu. Ya, minta ampun. Terus Tuhan kuasai hati saya supaya hatinya apa? Ada senyum dan muka gembira. Senang yang ini apa yang senang yang ini? Oh iya, senang yang ini. Oh, bertobatlah ya. Ya senang yang ini karena kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami hidup oleh Roh Kudus yang menolong kami untuk hidup benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau hati kami masih ada dosa, ada kemalasan, ada kebohongan, ada kesombongan, ampuni saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kendalikan saya, Roh Kudus pimpin saya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Bu Mur untuk firman-Nya. Adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, setelah ini kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk sama-sama yuk kita mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh tepuk tangan ya Kak Eca ya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk doa penutup, nanti dilanjutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa, ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami sampai dengan hari ini. Kalau kami boleh berada Tuhan dalam kondisi saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi setiap keluarga kami. Dan kami mau tetap setia Tuhan untuk menjaga kesehatan kami. Berkati bangsa dan negara kami, juga berkati hidup kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi Kak Eca. Untuk penutup ya Mbak. Iya, jadi ibadah kita sudah berakhir. Adik-adik tetap di rumah saja. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Ya Kak Eca ya? Iya, Biar bener, coronanya Mbak. cepat Hilang. Ya cepat hilang. Rukun cinta. Boleh tepuk tangan? Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta